Indonesiaku kaya budaya. Topik pertama, keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku bangsa. Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda-beda serta kebiasaan masyarakat yang unik. Kebiasaan, perilaku, dan nilai-nilai baik yang diwariskan dari nenek moyang yang masih diterapkan di masyarakat disebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan secara lestari. Dapat berbentuk ritual atau upacara adat, kepercayaan, pengelolaan sumber daya alam, cara menanam, dan lain-lain. Bisa juga berupa hukum adat yang disepakati bersama. Contohnya, tradisi makan bajamba dari Sumatera Barat. Makan bajamba adalah salah satu tradisi yang berasal dari Sumatera Barat, khususnya masyarakat Minangkabau. Makan bajamba adalah makan bersama yang dilakukan dengan duduk melingkar yang terdiri dari beberapa kelompok. Biasanya satu kelompok terdiri dari 4-8 orang atau lebih, tergantung ukuran jambanya. Tujuan diadakan makan bajamba adalah untuk memupuk silaturahmi dan memunculkan rasa kebersamaan tanpa memandang status sosial. Makan bajamba juga melibatkan penyajian makanan dalam talam, yaitu piring besar dengan ukuran diameternya mencapai 50 cm. Di dalam talam tersebut terdapat berbagai jenis makanan, mulai dari rendang, gulai ayam, gulai asam padeh, gulai babat, dan masakan lainnya. Tradisi makan bajamba ini umumnya dilangsungkan pada hari-hari besar Islam dan berbagai upacara adat lainnya. Makan bajamba ini biasanya dilakukan pada acara-acara seperti acara pernikahan, petaka penghulu, dan acara lainnya. Makan bajamba bukan hanya sekedar acara makan bersama, tapi juga momen untuk melatih diri berbagi dalam kebersamaan, menghormati dan mendahulukan orang yang lebih tua. Adapun contoh kearifan lokal yang lain diantaranya yaitu yang pertama, produk khas masyarakat setempat yang digunakan sebagai hasil pertanian. Misalnya nasi tumpeng dengan berbagai lauk pauk yang menjadi simbol ungkapan rasa syukur atas kebahagiaan. Yang kedua, Papua. Terdapat kepercayaan Te Aro Newak Lako, alam adalah aku. Gunung Esberg dan Grasberg dipercaya sebagai kepala mama. Tanah dianggap sebagai bagian dari hidup manusia. Pemanfaatan sumber daya alam pun dilakukan secara hati-hati. Fungsi dan manfaat kearifan lokal adalah menjaga kelestarian sumber daya alam, pengembangan ilmu pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan, mengembangkan sumber daya alam, memiliki aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat setempat. Topik kedua, kekayaan budaya Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia menjadi kekayaan yang perlu dilestarikan. Masing-masing daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Bentuk keberagaman budaya di Indonesia yang pertama ada bahasa. Setiap daerah atau suku bangsa memiliki bahasanya sendiri. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari di suatu daerah. Indonesia memiliki kurang lebih 746 bahasa daerah. Selain itu, ada pula bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua ada rumah tradisional. Rumah tradisional adalah rumah yang dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi dan arti budaya di balik gaya bangunan. Indonesia mempunyai rumah tradisional yang beragam karena banyaknya budaya dalam setiap daerah. Contohnya ada rumah Gadang dari Sumatera Barat, rumah Honai dari Papua, rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan, dan rumah Joglo dari Yogyakarta. Yang ketiga ada pakaian adat. Pakaian adat merupakan simbol kebudayaan suatu daerah. Pakaian adat biasanya dipakai untuk memperingati hari besar seperti kelahiran, pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Pakaian adat memang dijadikan penanda untuk sesuatu biasanya berupa doa atau mencerminkan suatu sikap. Contohnya pakaian adat dari NTT, Yogyakarta, Lampung, dan Kalimantan Timur. Yang keempat ada makanan tradisional. Makanan khas daerah atau makanan tradisional adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Karakter masakan di suatu daerah biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Contohnya ada papeda dari Maluku dan Papua. Yang kedua ada pempek dari Sumatera Selatan. Yang ketiga ada gudeg dari Yogyakarta. Yang keempat ada rendang dari Sumatera Barat. Yang kelima ada tarian tradisional.
Tarian tradisional adalah tarian yang telah berkembang dari masa ke masa, yang telah melewati waktu yang cukup lama di suatu daerah, adat atau etnik tertentu. Contohnya ada tari piring dari Sumatera Barat, tari saman dari Aceh, tari pendet dari Bali, dan tari jaipong dari Jawa Barat. Yang keenam ada alat musik. Alat musik tradisional adalah alat musik yang berakar pada tradisi masyarakat tertentu dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Keberadaan, keberlangsungan, dan kemajuan musik tradisional sangat dipengaruhi oleh masyarakat penduduknya. Contohnya ada angklung dari Jawa Barat, gamelan dari Tifa dari Papua, dan kecapi dari Sulawesi Barat. Topik ketiga, manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya. Yang pertama, manfaat keberagaman. Manfaat dari keberagaman sosial budaya bangsa Indonesia yang pertama yaitu menjadi identitas negara di mata dunia. Yang kedua, memperkaya kebudayaan nasional. Yang ketiga, mempererat persaudaraan. Yang keempat, saling mengenal satu sama lain. Yang kelima, dapat dijadikan aset wisata yang menambah pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja. Yang keenam, menjadi ikon pariwisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Yang ketujuh, dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan media hiburan yang mendidik. Dan yang kedelapan, menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa memiliki, dan rasa menghargai. Yang kedua, cara melestarikan budaya. Beberapa cara melestarikan keberagaman budaya di Indonesia yaitu, yang pertama, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, mengajarkan budaya kepada orang lain. Yang ketiga, mengikuti festival kebudayaan. Yang keempat, mengenalkan kebudayaan Indonesia di luar negeri. Yang kelima, mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Yang keenam, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya. Yang ketujuh, menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain. Yang kedelapan, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya. Dan yang kesembilan, melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.